Agar bisa tetap hidup, Richard buru-buru masuk ke toilet wanita. Dia sempat mencoba kabur lewat jendela, tapi jendelanya dipasang teralis besi, jadi tidak bisa dilewati. Saat itu, Richard mengambil besi, lalu memecahkan cermin. Pecahan kaca itu, dia ikat ke rangka besi. Setelah itu, dia mengintip keluar dan melihat perhatian mereka sedang mengarah ke depan. Richard juga melihat banyak orang di bawah sana. Dia langsung berlari ke lantai atas sambil sengaja membuat suara supaya mereka mengejarnya. Lalu Richard diam-diam berbalik arah dan berlari ke sisi lain gedung sampai ke rooftop. Di bawah sudah penuh orang dan tempat itu benar-benar dikepung. Richard tahu dia tidak bisa lama-lama di sana. Dia harus kembali ke kamarnya untuk mengambil tasnya. Richard menurunkan kabel ke bawah, memegangnya, lalu turun perlahan. Akhirnya dia sampai di jendela kamar, tetapi jendelanya tidak bisa dibuka dari luar. Tidak ada waktu untuk berpikir lama. Richard membungkus tangannya dengan handuk lalu memecahkan kaca jendela sekuat tenaga. Suara pecahan kaca itu langsung membuat musuh sadar keberadaannya. Richard cepat-cepat masuk ke kamar, berpakaian, dan mengambil semua perlengkapannya. Dia bergerak sangat cepat tanpa membuang waktu. Pintu kamar hampir jebol. Richard langsung berlari dan melompat keluar jendela. Pemimpin musuh sempat bertepuk tangan karena mengira Richard sudah terjebak, tetapi mereka salah. Richard mendorong tubuhnya, berayun memakai kabel, lalu berhasil mendarat di kamar sebelah. Tidak ada waktu untuk beristirahat. Dia sadar semua yang terjadi sedang disiarkan secara langsung. Sebuah drone terus mengikuti gerakannya. Ini bukan cuma perburuan biasa, tetapi sebuah permainan mematikan. Siapapun yang bisa bertahan hidup selama 30 hari akan mendapatkan hadiah $1 miliar. Demi putrinya, Richard tidak punya pilihan selain terus bertahan. Richard menatap drone itu dengan emosi yang mulai memuncak. Di kejauhan, para pemburu semakin mendekat. Dia langsung melempar granat dan meledakkannya. Saat keadaan menjadi kacau, Richard memanfaatkan kesempatan itu untuk berlari ke ruang bawah tanah yang gelap. Karena tidak ada cahaya, Richard membakar majalah untuk dijadikan penerangan. Tapi api itu malah membesar dan menyebar dengan cepat. Sementara itu, para pemburu di luar semakin dekat. Tiba-tiba Richard melihat sesuatu. Banyak tikus berlari menuju saluran pembuangan. Dia segera membuka penutup saluran itu dan membiarkan mereka lewat. Setelah itu, Richard diam-diam melarikan diri dan berhasil selamat untuk sementara waktu. Setelah berhasil kabur, Richard mulai merekam laporan. Dia memang harus memberikan laporan setiap hari. Setelah keluar dari saluran pembuangan, Richard bertemu seorang anak di jalan. Anak itu langsung mengenalinya dan mengajak Richard ke rumahnya. Di sana, Richard baru tahu kalau anak itu dan kakaknya adalah penggemar acara permainan tersebut. Mereka juga sangat mengerti bagaimana permainan itu berjalan. Mereka menjelaskan kalau permainan itu sebenarnya tidak dibuat untuk dimenangkan. Tidak ada peserta yang benar-benar bisa bertahan hidup selama 30 hari. Banyak orang sengaja menjual lokasi para peserta demi mendapatkan uang. Semakin tinggi jumlah penonton dan rating acaranya, permainan itu akan terus berlanjut sampai para pesertanya habis satu persatu. Setelah itu, permainan baru berakhir. Saat itu Richard baru saja berhasil melewati satu ronde. Tapi karena semakin terkenal, tantangan yang akan dia hadapi juga pasti semakin berat. Akhirnya, anak itu dan kakaknya memutuskan untuk membantu Richard pindah ke kota lain agar lebih aman. 10 hari kemudian, Richard hidup di tempat baru dengan menyamar sebagai orang buta. Dia menyembunyikan identitasnya dan tetap membuat laporan setiap hari. Namun tidak lama setelah itu, seorang petugas kebersihan jalan mengenalinya. Dalam sekejap, lokasi persembunyian Richard langsung ketahuan. Jika kalian penasaran dengan kelanjutannya, silahkan tonton filmnya secara full. Film ini berjudul The Running Man yang dirilis pada tahun 2025.